Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good to be with you. I'm Haliza and this is Infocus, informasi seputar kampus. The Ministry of Education, Culture, Research and Technology or Kemendikbudristek launched the Merdeka Belajar Kampus Merdeka or MBKM program policy in January 2020. However, UN Jakarta can participate in the program completely because UN Jakarta is under the auspice of Ministry of Religion or Kemenak. This certainly can lead to social jealousy between college students, especially for students of UN Jakarta. Many students under the auspice of Kemenak tweets on Twitter their complaints and jealousy because they can't participate in MBKM program. Some of them express their disappointment through the writings and memes. Although many students are disappointed, there are also students of UN Jakarta who can join the MBKM program. Two of them are Muhammad Fitru Amrila from Informatics Engineering and Farda Tunisa from Social Welfare. Amri is joined the student exchange program called Permatasari, and Farda is joining Pejuang Muda program. Farda and Amri also claim that they didn't get any course conversion during the MBKM program at UIN Jakarta. Saya mendaftar di salah satu program kampus Merdeka, yaitu program Permatasari atau program pertukaran mahasiswa antar PTN di seluruh Indonesia wilayah Barat. Kesan saya setelah mengikuti program tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi saya karena saya mendapat sebuah pengalaman baik berupa mengikuti pertukaran mahasiswa antar PTN yang lain, dan juga tentunya tadi tujuan saya itu untuk menambah relasi antar mahasiswa PTN-PTN lain, dan saat pembelajaran juga atau perkuliahan itu kita langsung diajar oleh dosen-dosen yang berpengalaman, dan kebetulan saya waktu itu langsung diajar oleh dekan FIK UPN Fiji. Dan menurut saya harapannya ke depan untuk program tersebut lebih banyak mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Sebenarnya waktu awal masuk semester 5, aku emang lagi nyari program untuk turun langsung ke masyarakat. Dan kebetulan program ini kan juga turun langsung ke masyarakat. Terus buat program yang aku ambil itu program Pejuang Muda. Kalau buat program ini, semoga kedepannya itu kayak sistemnya mungkin lebih dimatangkan lagi ya, karena ini kayaknya program baru, jadi masih agak gimana menurut aku. Terus kalau untuk UIN sendiri, semoga kalau ada magang-magang kayak gini dikasih keringanan untuk mahasiswanya kali ya. Soalnya beberapa temen yang di luar kota kan ada yang jauh, mungkin ada kendala sinyal ataupun apa. Jadi mungkin untuk kedepannya UIN bisa kita bisa dapat konferensi buat semester ini atau semester depan. Kalau dari pihak kampus, karena mungkin ini program baru, terus sama Kemenak juga, jadi kampus itu kayaknya belum tahu kali, kalau belum cukup tahu program ini. Jadi kita nggak dapat konversi, mungkin bisa didiskusiin lagi, nanti bakalan didiskusiin lagi sama prodi itu. Jadi kita sekarang yang lagi magang tuh masih kuliah. Siti Napsia, SV Assistant for Academic Dakwah and Communication Science Faculty responded about course conversions at UN Jakarta. She has contradicted the students' claim about course conversions and explained the procedure. Mereka belum bisa menjawab begitu. Mereka harus paham. Kalian fokus belajar mengikuti program tersebut. Karena kalian mengikuti program tersebut kan sebelumnya di payung hukum di sininya belum ada kerjasama. Jadi logikanya juga mahasiswa harus paham. Itu satu. Tapi karena mahasiswa udah terlanjur, kami harus menyelamatkan kegiatan mereka. Makanya siasatnya adalah, kan mereka baru bulan ini kan mulai baru reorientasi kan, masih dilepas ke lapangannya kan belum. Ketika nanti mereka udah di lapangan, mereka kompetensi pekerjaannya atau pengabdiannya atau lingkup programnya seperti apa,
mereka kan harus melaporkan ke prodi. Nah, prodi itu baru nanti melihat laporan mereka, kita cocokkan, oh ini masuk sesuai dengan mata kuliah. Contoh saya dosen di Kesos, oh cocok dengan mata kuliah Bu Nafsiyah nih. Saya akan melihat, oke, namanya siapa, langsung saya kasih nilai. Tolong kasih laporan ke saya. Dia nggak masuk mata kuliah saya, tapi dia dapat nilai karena dia mengikuti program tersebut. She also explained the obstacles and the challenges in implementing the MBKM program at UIN Jakarta. Dari sisi aspek persiapan untuk melegalkan dalam pengertian membuat kebijakan yang menjadi payung tingkat universitas saja, prosesnya maaf lama sekali. Di UIN itu ada sekian, kalau nggak salah 12 fakultas. Bayangkan, kami harus mengakomodir bagaimana skema MBKM tersebut di masing-masing prodi. Belum lagi kita kalau bicara prodinya, prodi-prodi atau fakultas-fakultas di UIN ini kan ada fakultas umum, ada fakultas agama. Itu hambatan. Kalau kami bilang sih jangan selalu menilainya sebagai sebuah hambatan ya, challenge itu sebagai sebuah tantangan. Itu pertama. Yang kedua, teknologi juga berpengaruh. Karena apa? Sistem penilaian. Kemudian sistem transfer, misalnya mata kuliah yang ada di prodi ini, kemudian yang relevan atau memiliki kesamaan rumpun ilmu dengan mata kuliah yang ada di prodi psikologi misalnya, itu kan harus butuh strategi dan skema tersendiri. At the National Webinar Kesiapan PT KIN dalam menerapkan kebijakan program MBKM held by Faculty of Economics and Business or FEB, Amilin Astin of FEB explained the MBKM program that applicable at UIN Jakarta. Ada 8 kegiatan, bahkan ada tambahan 9 di program itu. Jadi kalau FEB Jakarta yang ada saja yang 8, ini pun tidak semuanya sempurna secara merata. Ada beberapa program yang kita prioritaskan, mana dulu yang sekiranya bisa kita jangkau. Contohnya untuk pertukaran pelajar, ya, kemudian magang. Nah ini yang paling, dan KKN ya, kuliah kerja nyata. Jadi ini yang saat ini yang menjadi prioritas. Sedangkan untuk asistensi mengajar, dulu ada, sebelum ada program MBKM, tapi karena regulasi tidak memungkinkan, khususnya dalam hal penganggaran, sehingga dihapuskan. Nah kemudian ada 1-2 mahasiswa yang bisa menjadi asisten tapi untuk dosen tertentu yang jabatannya sudah lektor kepala atau guru besar. Kemudian riset di sini ya, riset bersama dosen dengan mahasiswa. Ini ada beberapa juga ya, dan dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari UIN Jakarta itu harus melibatkan mahasiswa. Even though UIN Jakarta has been holding some MBKM programs, Amilin also recognized the differences in implementing the MBKM program between universities under the auspice Kemdikbud and Kemenak. Di Kemendikbud, selain regulasi, ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan memfasilitasi perguruan tinggi untuk serta dalam program ini. Misalnya tadi masalah mitra dengan Kemendikbud ya. Mahasiswa itu boleh daftar melalui website yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Sementara di Kemenak itu tidak ada belum ada fasilitas itu. Kemudian untuk kegiatan kegiatan MBKM misalnya magang dan sebagainya atau mungkin pertukaran mahasiswa, ada anggaran di Kemendikbud. Parisianti Nurbadani, as Secretary of Directorate General of Higher Education, explain about differences in implementing the MBKM program on PTN, PTS, and PT KIN. And then, she also explained about collaboration between Kemendikbudristek and Kemenak. Terkait dengan perbedaan MBKM di PTN atau PTS, juga mungkin PT KIN, semuanya sama. Tidak ada perbedaan satupun karena sebetulnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dikawal dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi namanya standar nasional berarti semua standarnya sama. Mau di PTN, mau di PTS, ataupun di PT KIN, semuanya harus sama. Pak Dirjen Pendidikan Islam ini sudah memberikan panduan, berarti kan semua UIN
di Indonesia atau perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia ya harus ngikutin ini. Oh, ini keputusan itu kan berarti berlaku untuk semua anak buahnya ya. Hanya mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas, karena kebetulan Dirjen Diktiristek lebih duluan menerapkan ini secara besar-besaran dengan berbagai macam kolaborasi dalam negeri dan luar negeri, kemudian membuat sistem yang secara nasional, menyiapkan modul-modul juga secara nasional, mempertukarkan mahasiswa juga secara nasional, mungkin punya pengalaman sedikit lebih dulu. Nah, bagi teman-teman dari Kementerian Agama yang mau belajar bersama-sama ya ayo. Kan tadi ya kuncinya kolaborasi, dan tidak ada sekat di antara perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Afterward, she explained about Kemendikbudristek obstacles in implementing the MBKM programs to every campus in Indonesia. Jadi nomor satu adalah kendalanya sedikit sih ya menurut Ibu ya, kolaborasi itu karena harus masif begitu ya, jadi memerlukan waktu. Kedua, karena kalau di program nasional, kalau di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bagi program yang dibiayai oleh kementerian, maka diwajibkan harus direkognisi sebanyak 20 SKS per semester. Untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memang dibiayai oleh kementerian masing-masing untuk program yang nasional. Contoh adalah untuk program nasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek yang bekerja sama dengan LPDP, maka untuk program nasional tersebut itu dilakukan dan hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tetapi program secara mandiri itu berlaku untuk semuanya, boleh PT KIN, boleh PTN, boleh PTS, juga boleh PT KL yang lainnya. It's very reasonable if many students of PTKIN feel jealous because they can participate in MBKM program from Kemendikbudristek. Therefore, many students of UIN Jakarta expect their campus to make a policy regarding MBKM as soon as possible. So, students can also experience the independent learning program like the MBKM program from Kemendikbudristek. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.